Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus Afandi, biasa dipanggil Mahrus. Saya berasal dari jurusan PAI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum materi dari hari pertama sampai hari kedua hari ini. Baik, yang pertama yang akan saya sampaikan dari hasil resum materi pertama yaitu dari wawasan bidang akademik. Dari wawasan bidang akademik, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 7 fakultas. 7 fakultas tersebut terdiri dari yang pertama adalah Fakultas Tarbiyah, yang kedua Fakultas Syariah, yang ketiga Fakultas Ekonomi, yang keempat Fakultas Psikologi, dan yang kelima Fakultas Saintek, yang keenam Fakultas Humaniora, dan yang ketujuh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di UIN Maulana Malik Ibrahim ini terdapat 2 integrasi, yaitu yang pertama integrasi keilmuan. Integrasi keilmuan ini memadukan antara sains dan Islam. Dan yang kedua adalah integrasi kelembagaan. Integrasi kelembagaan ini memadukan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Selanjutnya, pilar-pilar ulul albab. Dalam pilar-pilar ulul albab ini terdapat beberapa kedalaman spiritual, kelulusan ilmu, keagungan akhlak, dan kematangan profesional. Selanjutnya, program-program UIN Maliki Malang. Yang di sini ada pengembangan bahasa asing. Yang pertama itu Mandarin, yang kedua Inggris, dan yang ketiga itu adalah Arab. Baik, di sini juga terdapat beberapa hal-hal yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang, yaitu program Tahfidzul Quran, rumah moderasi agama yang memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh. Keempat adalah menempatkan diri moderat serta ideologi dan intelektual yang berakhlak mulia. Yang selanjutnya itu perpustakaan e-book, jumlah yang bisa diakses untuk menulis riset maupun lainnya. Proses pembelajaran di kampus dimulai dari semester 1 ya, sampai 8 semester dengan total kurang lebih 100 SKS penelitian, yaitu PKL, KKN, ujian komprehensif hingga wisuda nantinya. Adapun mata kuliahnya diantaranya yang pertama adalah mata kuliah Matematika Dasar, Keislaman, Bahasa, dan Filsafat. Lalu yang kedua mata kuliah fakultas, mata kuliah prodi sama dengan, yaitu yang membedakan prodi satu dengan prodi lainnya dalam satu fakultas. Tujuan: memiliki prestasi akademik dan memiliki kompetensi yang keterampilan yang dibutuhkan untuk diri sendiri nantinya.
dalam sistem akademik terdapat beberapa unsur, yaitu memprogram akademik pada mahasiswa semester 3 dan seterusnya. Lalu nilai IPK itu menentukan SKS di semester berikutnya. Yang ketiga, universitas ini menjadikan intelektual yang ulul albab. Layanan perpustakaan pusat UIN Malang oleh Ari Zundruna. Pustakawan Perpustakaan Pusat UIN Malang. Dikarenakan masih PPKM level 4, perpustakaan pada UIN Malang belum membuka untuk para mahasiswa baik maupun lama. Adapun bagian-bagian dan layanan yang di perpustakaan: ruang diskusi terbuka dan ruang baca lantai 1 dan lantai 2. Open space untuk memfasilitasi belajar dan diskusi kolaboratif. Fasilitas untuk gaya belajar soliter. Layanan koleksi buku tercetak. Yang pertama, buku-buku yang dapat dipinjam di lantai 3. Yang kedua, buku referensi dan tugas akhir yang hanya bisa dibaca di tempat berada di lantai 2. Layanan sirkulasi, layanan meminjam di lantai 2, layanan pengembalian di lantai 3, dan syarat peminjaman dan pengembalian buku membawa KTM. Baik, selanjutnya yaitu pelatih daring. Pelatihan daring yang pertama, pelatihan daring research tools, penelusuran sumber info. Yang kedua, pelatihan penggunaan alat pengecek kemiripan karya ilmiah. Yang ketiga, pelatihan unggah mandiri atau akses. Yang keempat adalah pelatihan reference management software. Alur saat berkunjung ke perpustakaan pusat: yang pertama itu menyiapkan KTM. Yang kedua, menitipkan tas di ruang loker. Dan yang ketiga, men-scan KTM di komputer untuk statistik kunjungan. Selanjutnya yaitu organisasi DEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas dan sebagai pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Dalam ini juga terdapat tugas, yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh mahasiswa universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan, melaksanakan koordinasi dan sinkronan kegiatan mahasiswa. Yang selanjutnya, struktur DEMA, struktur pengurusan DEMA. Yang pertama, ketua. Yang kedua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang ketiga adalah kementerian. Program kerja. Program kerja yang pertama, sahabat desa, meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Yang kedua, sapa sekolah,
membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan. Yang ketiga, sosial politik. Diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah SEMA. SEMA adalah lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang tugasnya mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif. Yang kedua, kolaboratif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan pengenaan. Dan di sini juga terdapat tugas dari SEMA, yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai. Agenda memfasilitasi aspirasi mahasiswa, mengesahkan peraturan DEMA. Di sini wewenang SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Komisi SEMA yaitu Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Administrasi dan Keuangan, Informasi dan Komunikasi. Badan pengurusnya yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara. Yang kedua, Ketua Komisi A, Ketua Komisi B, C, dan D. Syarat pembangunan DEMA dan SEMA. Yang pertama, IPK minimal 3. Yang kedua, memiliki SK kepengurusan Ormawa. Yang ketiga, setiap terikat dengan DEMA, mahasiswa aktif dan mengisi form Google. Motonya adalah Widya Castrena Dharma Sida, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Asas dan dasar UUD pasal 30, UU nomor 3 tahun 2002, surat keputusan bersama 3 menteri. Fungsi melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa, membantu terwujudnya kampus yang kondusif, membantu TNI atau Polri. Tugasnya menciptakan dan menjaga lingkungan agar selalu aman dan tentram. Resimen Satuan 811 Wirasakti Yuda Mahasurya bagian provinsi. Arti Wirasakti Yuda, prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam melaksanakan tugas. Pelatihan dalam pendidikan menwa yaitu pelatihan berenang khusus dan lain-lain. Struktur menwa yang pertama adalah rektor, pembinaan satuan, unsur kepemimpinan, staf ahli, dan staf menwa. Kebanggaan menwa yaitu lempar pisau, kecabangan menwa yaitu lempar pisau, menembak, karate. Prestasi juara 1 MHQ 5 juz, juara 2 cerdas cermat, juara 3 lempar pisau, juara 1 desa poster nasional, juara 3 lomba
karya tulis ilmiah, dan juara harapan 1 adalah karya tulis ilmiah. Untuk pramuka, visi menjadikan anggota rencana yang mengetahui luas, berbudi pekerti luhur, dan berpegang teguh pada kode kehormatan. Misinya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, membentuk anggota rencana yang berakhlakul karimah menjadi anggota rencana yang kritis, dan mengamalkan nilai-nilai kehormatan pramuka. Tujuan terwujudnya kualitas anggota rencana yang memiliki loyalitas dan berdedikasi terhadap rencana. Tercapainya anggota rencana yang berakhlakul karimah, terwujudnya Tri Binadega, terwujudnya anggota rencana yang mampu berpikir logis dan sistematis. Struktur: Ketua Dewan Rencana, Wakatua Dewan Rencana, Sekretaris 1 dan 2, dan Bendahara 1 dan 2. Tugas yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, dan welcome party. Oke, selanjutnya yaitu kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Yang pertama adalah peta sebaran kasus COVID-19. Jumlah kasus dunia 216 juta dan 4,49 juta. Jumlah kasus di Indonesia yaitu 4.066.404. Dampak terhadap pandemi COVID-19: turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Sektor pendidikan: putus sekolah, harus bekerja, kelepasan pada anak, dan resiko eksternal, penurunan capaian belajar. Dan sektor sosial yaitu meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas, lalu pentingnya kolaborasi hexahelix. Hexahelix ialah model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link and match dan sektor industri menjadi kekuatan sosio-responsioner, ekspor ajaran agama eksklusif. Moderasi beragama dalam bingkai NKRI, yaitu dua arus besar, Sunni Islam dan Syi Islam. Selanjutnya yaitu definisi moderasi, yang berarti jalan tengah. Dan selanjutnya context of moderation in Indonesia. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan kehormatan inter dan antar pemeluk agama. Dan yang terakhir adalah peran mahasiswa. Mahasiswa harus memperankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan.
Baik, itu tadi hasil resum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah-salah kata atau perbuatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.